cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi. NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada Kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa negara, jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Pemirsa Bamusi TV, saat ini kita kembali hadir dengan tema Hari Santri, yang mana kita mengambil tema Santri Pancasilais, penjaga negara dan bangsa Indonesia. Kita ditemani oleh dua narasumber dari ormas terbesar Islam di Indonesia, yaitu dari Nahdlatul Ulama dan dari Muhammadiyah. Beliau dari Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Taufik Damas LC, dan dari Muhammadiyah adalah Ustazah Dr. Ulfa Mawardi MPD. Silakan, monggo Pak Kiai menyapa penonton lebih dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bamusi TV yang saya hormati, selamat berjumpa dengan saya. Mudah-mudahan diskusi ini akan menarik. Silakan, Ibu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa TV Bamusi yang dimuliakan Allah, terima kasih undangannya. Pada siang hari ini kita memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober 2022. Baik pemirsa, hari ini kita memperingati Hari Santri yang ke-7 setelah ditetapkannya keputusan Presiden tahun 2015, yaitu oleh Presiden Jokowi. Oleh karena itu saya langsung saja ingin berdiskusi atau ingin memperkaya pandangan-pandangan tentang santri Pancasilais sebagai penjaga NKRI. Saya yang pertama kepada Pak Kiai Taufik Damas ini, memperingati Hari Santri ini tentunya bukan hanya seremonialnya saja, tetapi kita lebih substantif dalam memperingati ini, terutama terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya tanpa mengesampingkan kehidupan beragama, yang mana karena akhir-akhir ini ya sering masyarakat kita itu mempertanyakan tentang Pancasila, ya sudah sesuai dengan syariat Islam apa tidak sih, kan gitu. Apa kira-kira pandangan Kiai tentang fenomena yang seperti ini? Bahkan ada yang mengatakan lebih baik kita ke negara khilafah, tidak usah Pancasila. Itu padahal Pancasila ini merupakan hasil ijtima para ulama dan pemimpin bangsa. Monggo, kira-kira apa, Kiai? Baik, terima kasih Gus Duman sebagai host pada kesempatan kali ini. Jadi kalau bicara tentang santri Pancasilais sebagai penjaga NKRI, tentu dalam sejarah sudah kita buktikan bahwa peran santri dalam memerdekakan negeri ini sangat luar biasa, dan bahkan masih minim sekali penulisan sejarah yang sesungguhnya betapa besar peran santri dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu sebabnya santri merupakan paling
paling bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kita tahu sampai saat ini dasar negara kita adalah Pancasila, yang prosesnya juga dulu sudah sangat panjang. Hasil diskusi tokoh bangsa, tokoh ulama ketika itu yang kemudian menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Adapun kemudian ada sekelompok kecil orang yang menurut saya kelompok kecil yang masih bertanya apakah Pancasila itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Pertama, ini tentu akan saya jawab dengan secara tegas. Tidak satupun sila dalam Pancasila itu yang bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan menjalankan Pancasila itu juga sama dan senafas dengan menjalankan ajaran Islam. Tidak bisa dipisahkan. Kita tahu sila-silanya yang 5 itu semuanya sumbernya adalah sebetulnya agama, nilai-nilai agama. Maka kalau ada orang yang mempertentangkan antara Islam dengan Pancasila, saya justru mempertanyakan kira-kira orang itu paham Pancasila atau tidak, paham agama atau tidak. Jangan-jangan justru tidak paham. Bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, tanpa Pancasila tidak ada Indonesia. Setiap orang yang berada di dalam satu wilayah ketika itu Madinah itu harus dihormati, harus dihargai, dan harus dijaga keamanannya. Nah, kita sekarang ini tentu konteksnya adalah negara bangsa. Negara bangsa ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Maka siapapun yang ada di negara ini harus memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, apapun suku dan agamanya. Maka sekali lagi, bagi santri, mempertahankan Pancasila itu sama dengan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali ulasan dari Pak Kiai Haji Taufik Damas ini, yang memang beliau ini tokoh muda NU gitu. Saya ingin juga mendapatkan pandangan, harapan ya dari santriwati Muhammadiyah ini. Jadi kita memperingati hari santri ini, kita sama-sama nih jadi santri nih ya, santriwati Muhammadiyah. Kira-kira apa sih yang mendasari pemikiran ya tentang Pancasila itu dianggap jauh dari syariat Islam? Padahal dulu itu Pancasila ini menjadi kalimatun syawat, titik temu dari berbagai komponen, dari berbagai kepentingan yang ada saat itu untuk kita bisa menjadi bangsa yang besar, bersatu, dan kemudian mengakomodir semua komponen yang ada. Kira-kira apa sih yang mendasari sehingga Pancasila itu seakan-akan tidak sesuai dengan syariat Islam? Apa kira-kira, Ibu Dr. Ulfa? Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya kira kita bersyukur ya dan berbahagia karena pemerintah kita memberikan kado istimewa, yaitu peringatan Hari Santri yang kita peringati tanggal 22 Oktober. Itu sangat patut kita syukuri karena tidak semua hal-hal yang pernah dilakukan itu kita diapresiasi. Nah, terutama para adik-adik saya, anak-anak saya yang ada di pesantren ya, kita harus bersyukur dengan apa? Dengan mengingat sejarah, mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh para kiai, founding father kita dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pesantren, saya kira kita perlu memahami bahwa ciri khas santri itu ada dua, ilmu akhirat gitu ya, dan ilmu dunia. Ya, kalau kita di ayat surah Al-Mujadalah itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita selalu diajarkan waktu di pesantren ya bahwa kita punya kelebihan sebagai santri, yaitu dalam hal keimanan ya, keimanan dan ilmu pengetahuan, itulah yang diangkat derajatnya. Dan kita selalu bersama. Sekarang ada jenderal latar belakang santri, anggota dewan puluhan, yang ratusan bahkan mungkin yang latar belakang santri, menteri, menko ya, bahkan presiden pernah ada yang berlatar belakang santri. Itu menjadi kebanggaan kita. Untuk memperhadapkan dengan Pancasila dan syariat Islam, saya kira sudah bukan waktunya lagi.
Karena kita di pesantren itu ya, secara kurikulum, secara mata pelajaran kita diajarkan terkait dengan Pancasila. Kita diajarkan tentang cinta tanah air, dan saya kira itu menjadi spirit kita juga dalam beragama. Misalnya sila pertama Pancasila saja kan itu adalah qul huwallahu ahad gitu ya. Itu nilai tauhid yang selalu kita diajarkan dalam pesantren. Saya ingat sekali ketika kita di pesantren itu setelah kita sholat, kita bersama-sama ya mengaji, kemudian membaca Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Itu sila pertama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya. Itu kalau kami di Muhammadiyah ya diajarkan betul itu bagaimana dengan tauhid, bagaimana dengan spirit al-ma'un. Kalau Bung Karno mengatakan marhain ya, marhain itu adalah spirit sila kedua dari Pancasila. Bagaimana ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u, itu ya, itu adalah tafsir al-ma'un yang kita tafsir dalam Pancasila ini, silah kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Kembali kepada santri Nahdlatul Ulama ini Kiai. Kalau tadi beliau ini menerjemahkan ya sila-sila itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, saya kepingin bertanya ini, langkah apa sih untuk penguatan Pancasila ini ya terhadap kehidupan santri? Karena nilai atau bahasa Pancasila ini kan sebenarnya bahasa Sanskerta. Adakah misalkan kita ini kepingin sebagai bahasa gaul di kalangan santri ini, misalkan Pancasila itu 5 sila ya, itu kan bisa bahasa Arab mabadi al-khomsah, nah, kan gitu ya misalkan. Kemudian yang kedua, misalkan Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tadi Ibu Dr. Ulfa itu mengatakan qul huwallahu ahad dan al-ayah. Nah, ada sebenarnya bahwa ini iman billah, kan gitu ya. Nah, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini misalkan kita sajikan di situ al-insaniyah. Nah, kemudian persatuan Indonesia, al-qaumiyah, al-Indonesia, dan sampai sila kelima. Kira-kira ada nggak sih cara-cara atau kiat-kiat ya yang supaya santri itu mulai dari pendidikan dasar dia itu sudah meyakini bahwa ini tidak ada pertentangan. Pancasila yang disajikan oleh para pendiri bangsa ini, para ulama, yaitu hasil ijtima mereka ini, bahwa ini sebenarnya sudah sesuai dengan syariat Islam. Apa kira-kira Kiai kiat-kiat atau untuk penguatan ke dalam dunia pesantren ya khususnya ya, sehingga mereka nanti keluar atau sampai dewasa itu penguatan keingatan tentang Pancasila itu sudah sesuai dengan syariat Islam, itu sudah melekat pada dirinya. Oke. Baik, yang pertama soal istilah Pancasila itu sangat sayang kalau dicarikan padanan, diupayakan supaya lebih gaul gitu. Orang kita ini kadang-kadang bahasa asing kita serap jadi bahasa sehari-hari, sementara Pancasila itu bahasa asli dari negara kita, apa yang harus diubah. Nah, soal saya pikir gampang untuk dipahami itu. Jadi biarkan Pancasila dengan istilah itu, walaupun mungkin ada pemikiran bila kelihatan gaul, saya pikir itu tidak bisa. Karena ini sakral bagi saya Pancasila itu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, bagaimana menanamkan jiwa Pancasila, cinta tanah air di kalangan santri. Ini menyangkut sistem pendidikan, kurikulum pendidikan yang diselenggarakan di pesantren. Kalau saya mohon maaf sebagai santri NU sejak kecil itu di pesantren itu sudah tidak ada masalah dengan ideologi negara. Karena kita sudah diajarkan. Saya masih ingat kartu tanda santri, kartu santri saya itu pertama wajib itu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua taat pada Pancasila. Wah, itu sudah tertulis dalam kartu santri. Yang ketiga itu adalah sistem pendidikan dan kurikulumnya. Karena mohon maaf saya bukan merendahkan, memahami hubungan agama terutama Islam dengan Pancasila kalau tidak didasarkan oleh pemikiran keagamaan yang lengkap dan utuh, memang kadang-kadang itu sering orang itu mudah terprovokasi, dipengaruhi tentang pertentangan itu, padahal sama sekali tidak ada pertentangan. Yang kita tahu
bahwa orang yang mempertentangkan itu biasanya kalau ditarik secara historis itu mirip dengan kelompok di awal-awal Islam yang dikenal dengan istilah Khawarij. Yang Khawarij ini kan prinsipnya itu orang tidak boleh musyawarah gitu loh. Jadi kalau musyawarah itu tidak berarti tidak menggunakan hukum Allah. Jadi yang benar adalah inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Nah ini kasusnya kan dalam sejarah seperti itu. Artinya apa? Ini kita diperlihatkan dalam sejarah contoh orang-orang yang memahami ayat Al-Quran secara harfiah, tidak menggunakan pendekatan metodologis yang kalau di dalam tradisi NU itu ada ilmunya, baik bahasa Arab, usul fikih, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Nah, saya secara pribadi meyakini lembaga pendidikan keagamaan jika berbagai disiplin ilmu agama itu disediakan untuk dipelajari, itu akan melahirkan orang-orang yang toleran, moderat, dan dalam konteks kehidupan berbangsa pasti mudah sekali menerima Pancasila dan tidak akan goyah kalau dikatakan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan syariat Islam. Karena sekali lagi, siapa mengatakan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam, itu berarti dia tidak paham Pancasila dan tidak paham Islam. Baik. Terima kasih. Jadi memang kadang kita ini kurang menghargai budaya kita sendiri. Ya, kadang-kadang saya, kamu diganti istilah menjadi anak, antum. Ya, itu saya sebenarnya nggak masalah. Kalau di dunia pesantren itu nggak masalah. Misalkan kita ada Bhinneka Tunggal Ika, kan gitu kan? Ya, itu bahasa asli. Sebenarnya. Tapi untuk lebih memperkenalkan bahwa apa sih sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu dalam bahasa santrinya. Kalau saya ingin memberikan masukan bahkan dalam hal yang lebih luas, itu BP7 yang pernah dulu ada di zaman Orde Baru itu harus dihidupkan kembali itu. Ya. BP7 itu Badan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Pokoknya itulah Pancasila. Yang sekarang kayaknya sudah tidak ada. Nah itu penting sekali sebetulnya di zaman sekarang ini. Tapi ya kan mestinya kan minimal kalau menerjemahkan atau membahasakan kepada santri yang mana kita ajari mereka itu bahasa Al-Quran ya, yang notabene adalah bahasa Arab. Misalkan Bhinneka Tunggal Ika kan itu at-ta'addud fil wahdah misalkan kan kayak gitu ya. Kan perlu nih disampaikan supaya mereka juga mengenah nih dalam pikirannya gitu ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan kata-kata yang aneh gitu loh, karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu sama gitu, hanya bahasanya saja kita menjadi bahasa yang sehari-hari ada di pesantren. Itu yang saya maksud. Tapi sangat menarik sekali. Nah, kembali ke Dr. Ulfa nih ya, bahwa kita sebagai santri nih ya, santri itu sebenarnya tidak hanya di pesantren saja. Betul. Kan gitu ya, di luar itu juga santri, karena kalau menurut saya sih santri itu menunggu pesan sambil antri. Gitu ya. Pesan-pesan atau nasihat ya sambil antrian gitu. Nah, untuk santri yang di luar yang notabene misalkan pengajian umum yang mendengarkan dari pengajian-pengajian umum tidak menetap di dalam sebuah institusi pesantren misalkan, harapan apa kira-kira ya kita memperkenalkan atau mengkuati ya supaya pandangan-pandangan ideologi yang dari luar yang sekarang ini sudah semakin gencar ya melalui medsos ya, melalui medsos ini luar biasa. Ada paham-paham transnasional itu yang masuk ke negara kita, dan orang kita atau anak-anak milenial sekarang itu lebih bangga terhadap budaya-budaya luar ya. Kira-kira untuk mencegah atau mengkuati itu apa sih harapannya, kira-kira pandangannya menurut Dr. Ulfa? Memang kita sekarang ini lagi menghadapi gempuran terutama teknologi ya, benar sekali Gus. Salah satu alasan orang tua memasukkan anaknya ke pesantren itu adalah karena menganggap pesantren pada wilayah pengasuhan
keimanan, keislaman, keteladanan, akhlak itu akan lebih bisa terjaga, apalagi pada orang tua yang dua-duanya baik bapak maupun ibu bekerja. Maka pilihan terbaik itu adalah menyekolahkan anak di pesantren. Maka harapan ini tentu saja benar, ya, tentu saja benar bahwa di pesantren itu sejatinya anak-anak menerima pengetahuan, ilmu, ya, wawasan terkait dengan keislaman yang mendalam dan juga keindonesiaan, dalam hal ini kecintaan terhadap tanah air. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah ketika manajemen sekolah atau guru atau kompetensi guru itu tidak mampu untuk mentransfer ilmu atau tidak mampu untuk menanamkan nilai-nilai terkait dengan keislaman yang sebenar-benarnya dengan gempuran teknologi, ya. Jadi kalau kita dulu di pesantren, ya, kita dilarang untuk membawa HP atau memang belum ada HP gitu, ya. Tapi anak-anak sekarang kan gitu, dia bisa menggunakan komputer, menggunakan HP, bercengkrama dengan dunia luar gitu. Maka kompetensi pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, kepala pesantren, guru terkait dengan bagaimana teknologi, hal-hal positif, ya, terkait dengan teknologi itu harus diketahui. Kenapa? Banyak juga orang mendapatkan pengetahuan agama itu hanya dari Google, hanya dari instan medsos, padahal berita-berita itu hoax gitu. Dan dia percaya misalnya terkait dengan hadis, ayat, Al-Quran dan sebagainya. Nah, ini penting pesantren sekarang. Maksudnya hadis yang palsu. Ya, hadis yang palsu gitu, ya, atau ayat-ayat yang dipelesetkan, ditafsir salah hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, itu kan ada sekarang. Dan ketika manajemen sekolah atau kompetensi guru pengasuhannya tidak bagus gitu, ya, maka terjadilah kekerasan misalnya di pesantren, terjadilah hal-hal yang infiltrasi pemahaman yang salah. Karena kenapa? Gurunya atau pengasuhnya itu, ya, itu tidak mendapatkan ilmu yang sesuai dengan syariat yang tadi disampaikan oleh Gus. Misalnya gini, dia tidak memahami bahwa satu kesatuan keislaman kita dengan keindonesiaan kita. Nah, ketika dia mengajarkan itu terpisah atau tidak sama sekali mengajarkan tentang Pancasila di pesantren, anak keluar dari pesantren tidak tahu bahwa kita ada yang namanya Pancasila, kan gitu. Dia tidak paham bahwa kita ada yang namanya negara yang berideologikan Pancasila, ada 5 sila yang harus kita tanamkan. Karena kenapa? Pesantrennya itu tidak mengajarkan. Dan sekarang ini kebetulan karena saya juga di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu kami banyak mendapati juga memang pesantren itu secara akreditasi itu belum terakreditasi oleh misalnya Kementerian Agama, ya, tidak termasuk pesantren yang ramah anak, ya. Sehingga kasus-kasus itu terjadilah pemahaman-pemahaman, pengetahuan-pengetahuan yang sangat minim, sehingga ya kita bisa melihat ada beberapa kasus. Ini tidak boleh digeneralisir. Banyak sekali pesantren, ribuan pesantren, ya, yang sangat bagus, yang punya manajemen modern, ya, tetapi ada beberapa kasus yang kita harus perhatikan, kita harus seriusi meskipun itu hanya 1-2 pesantren, tetapi ketika dia tidak mengajarkan terkait dengan keislaman, keindonesiaan yang benar, nah ini menjadi bibit-bibit nanti. Ini kalau keluar jadi alumni yang kemudian salah tafsir ke depannya, nah ini berbahaya. Nah, saya kira yang perlu kedepannya diperhatikan itu adalah manajemen pesantren, kemudian kinerja dan kualitas kualifikasi pengasuhan, dalam hal ini musrifnya gitu, ya, bagaimana kompetensi pengasuhannya. Dan ketiga, kita harus pahami juga bahwa alat perjuangan sekarang ini bukan hanya buku, bukan hanya kitab-kitab kuning yang ada di pesantren, ada alat perjuangan seperti media sosial, YouTube, ya. Para pemirsa TV Bamusi, ya, harus selalu membuat konten-konten yang itu diperlukan oleh para santri, konten-konten yang mengimbangi, konten-konten yang berbahaya bagi para anak didik. Nah, ini yang penting kita menjadikan alat perjuangan ke depannya, sehingga saya kira santri memiliki nilai plus dibanding dengan sekolah yang lainnya. Jadi saya nanti membayangkan itu yang akan jadi anggota DPR provinsi, DPR RI gitu, ya,
para pesantren-pesantren, alumni-alumni santri. Kenapa? Karena dia punya nilai plus. Dia cinta tanah air, di satu sisi dia juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi karena manajemen pesantren ini sudah modern. Saya kira itu yang kita harapkan di peringatan Hari Santri ini, bagaimana keunggulan para anak didik kita di pesantren, kualitas para musrif ya, para guru-guru di pesantren dan manajemen sekolah, manajemen pesantren itu dengan saya kira Kemenak ya, dengan segala instrumen-instrumennya sekarang itu bisa membuat perhatian yang setahu saya ada juga namanya dana hibah untuk pesantren gitu ya. Itu bisa menjadi digunakan sumber daya dari negara, betapa besar perhatian negara ya, pemerintah terhadap pesantren, sehingga saya kira aksesnya para santri untuk kedepannya itu bisa menjadi bukan cuma dulunya areanya masjid saja ini. Kalau lulusan pesantren maka dia dunianya dunia masjid ya. Sekarang bisa jadi pengusaha besar, bisa jadi politisi, bisa jadi bisnismen, bisniswoman gitu ya, dan sebagainya. Nah itu ya, bisa jadi birokrat gitu ya. Jadi sangat banyak, dan itu saya kira menjadi spirit kita, semangat kita di Hari Santri ini. Dan saya meyakini Bamusi, Baitul Muslimin ya, Indonesia itu mempunyai peran penting dalam bagaimana santri kebangsaan ini untuk bisa kedepannya menjadi pelopor cinta tanah air di satu kesatuan dengan keislaman yang kuat. Saya kira gitu, Gus. Wah, terima kasih, sangat menarik sekali. Dua narasumber kita ini luar biasa, tapi karena ini keterbatasan waktu yang ada sehingga memang harus kita close ya, karena nanti insya Allah kita hadirkan kembali. Tapi sebelum kita tutup ya, ada statement closing ya dari Pak Kiai Haji Taufik Damas LC, silakan, kemudian baru dari Muhammadiyah. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan ini sebagai closing statement, saya mengajak atau mengingatkan kita tentang apa yang pernah diucapkan oleh Presiden Soekarno. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi siapapun kita di Indonesia ini dalam elemen sebagai elemen bangsa apapun itu, semuanya jangan sampai melupakan sejarah. Karena bagaimanapun bangsa yang lupa akan sejarahnya akan kesulitan membangun masa depan peradabannya. Itu sebabnya pada momen Hari Santri ini saya secara pribadi melalui TV Bamusi ini mengajak kaum santri terutama untuk mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa, yang kemudian melihat ke depan kira-kira apa yang bisa kita persembahkan untuk negeri ini menjadi pelopor membangun peradaban Indonesia yang bermartabat di mata dunia dan beradab dalam kehidupan sehari-hari di antara sesama anak bangsa. Kuatkan ideologi Pancasila dengan kesadaran berbineka tunggal ika bahwa kita ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bangsa yang beragam, baik suku ataupun agamanya, dan itu merupakan anugerah sekaligus ujian bagi kita bagaimana kita menyikapi keragaman itu dengan sikap yang positif sebagai bangsa yang beradab, dengan sikap-sikap saling menghormati, saling menghargai. Dan ini sangat sejalan dalam ajaran Islam itu, bahwa kita semua harus menghormati. Bahkan di dalam Islam itu ada ayat yang sangat terkenal yang kita sering mengutipnya, yaitu lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk agamaku, dalam konteks perbedaan agama. Lalu dalam konteks perbedaan suku jelas sekali ada ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sungguh kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Ini target pendek, target panjangnya setelah saling mengenal adalah bekerja sama, dengan dalam bahasa agama disebut dengan ta'awun. Nah, inilah kita kemudian oleh Al-Quran ditegaskan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang bertakwa adalah
orang yang hubungan baik dengan Tuhan dan juga berhubungan baik dengan manusia. Jadi tidak satupun di negeri ini suku apapun merasa lebih baik dari suku yang lain. Kita semua sama di mata Tuhan, karena yang paling baik adalah siapa yang paling dekat dengan Tuhan dan siapa yang banyak manfaatnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu saja Pak Gus. Alhamdulillah. Silakan Ibu Ulfa. Baik, karena ini closing statement ya, saya ingin menceritakan bahwa salah satu mata pelajaran yang paling saya suka waktu di pesantren itu adalah mahfuzat. Pelajaran ini tidak ada di sekolah-sekolah umum ya. Ada satu ungkapan ya, untuk adik-adik saya, para santriwan santriwati, dulu selalu diajarkan oleh ustadz-ustazah saya di pesantren. Bunyinya, ya syababal bilad, inna fi yadikum amral ummah wa fi iqdamikum hayataha. Wahai para santriwan santriwati, di tanganmu lah urusan umat dan di dalam kemajuan mula kehidupannya. Jadi pada peringatan Hari Santri 22 Oktober 2022 ini, saya ingin memaknai kata mahfuzat ini ya, ungkapan ini, bahwa wahai para santriwan santriwati, di tangan kita, di tangan para santriwan santriwati ini sebagai pelopor mencintai bangsa, menjaga NKRI, menjaga Islam ya, mencintai umat, mencintai masyarakat. Karena di tangan kita lah kemajuan bangsa ini, bukan di tangan orang Amerika, orang Cina, orang Inggris, orang apa gitu ya, tapi di tangan kita sebagai orang Indonesia asli gitu ya. Ya kan, kita sangat meyakini bahwa kitalah yang memegang estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Adik-adikku lah para santriwan santriwati yang akan memegang estafet kepemimpinan bangsa ke depannya. Saya kira itu Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Season yang terakhir ini pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang pandangan dan wawasan dari tokoh-tokoh ormas terbesar Islam di Indonesia ini, dari Nahdlatul Ulama maupun dari Muhammadiyah, sebenarnya kita ingin lebih banyak lagi, tapi mengingat karena waktu yang sangat singkat ini, maka peringatan Hari Santri yang ke-7 di tanggal 22 Oktober 2022 ini, kami bersama-sama mengucapkan Selamat Hari Santri. Mudah-mudahan ke depan santri Pancasilais memang benar-benar sebagai penjaga negara dan bangsa Indonesia ke depan ini dan selama-lamanya. Saya yakin bahwa dengan kehadiran tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah yang menjadi garda terdepan, dengan kita nasionalis semuanya bekerja sama untuk menjaga negara ini secara bersama-sama, saya yakin Indonesia akan ada sampai yaumul kiamah. Terima kasih. Saya Nukman Basori mohon undur diri dengan mengucapkan Selamat Hari Santri, santri hebat Indonesia Jaya. Saya kira itu. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.